Kita ini belum tahu nasib kita seperti apa. Maka kita ini jangan santai-santai. Jangan sampai kita ini ya merasa sudah banyak amal ibadahnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, dalam sehari ini kayaknya ibadah kita itu kayaknya sangat sedikit sekali, Pak. Banyak tidur. Karena kalau dihitung-hitung, orang normal itu satu hari dari 24 jam tidurnya itu ya antara 7 jam 8 jam. Lebih banyak. Ya. Kalau misalkan itu orang dikasih umur oleh Allah 60 tahun, kemudian tidurnya setiap hari 8 jam, berarti selama hidup dia sudah menghabiskan waktunya tidur selama 20 tahun. Bayangkan, Pak. Kalau ada orang dikasih hidup 60 tahun dan tidurnya setiap hari 8 jam, maka untuk tidur saja itu menghabiskan waktu 20 tahun. Belum makan, belum di kamar mandi, belum ngobrol, belum santai-santai. Ibadahnya sangat sedikit sekali. Terus apa yang kita pamerkan di hadapan Allah kelak? Ya paling-paling kita berharap syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka di antara orang yang pasti dijamin masuk surga adalah orang yang mendapat pertolongan dari Rasulullah karena sering memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya sholawat ini, Pak, sholawat itu satu-satunya ibadah walaupun dikerjakan dengan untuk riya, pamer, tapi tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya ibadah. Itu ada hadis yang menyampaikan orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Hafidhul Quran katanya. Itu ada hadisnya itu. Kenapa begitu? Karena dia ketika baca Quran ini untuk mencari perhatian orang supaya dikatakan sebagai seorang qari, dikatakan sebagai orang hafidhul Quran. Itu ada hadisnya, Pak. Kemudian ada juga yang pertama kali masuk ke neraka adalah para mujahid. Orang yang mati di medan perang tapi bukan niat lillahi ta'ala, tapi niatnya supaya dikatakan sebagai orang yang pemberani. Itu juga masuk ke neraka dia. Ya, ada juga disampaikan seorang ulama, tapi ketika dia di dunia ini bukan untuk lillahi ta'ala ilmunya, tapi supaya dikatakan sebagai seorang ulama, seorang kiai, bikin yayasan, bikin pesantren, tapi tujuannya salah. Bukan untuk lillahi kalimatillah, untuk mengajarkan orang, tapi tujuannya supaya dikatakan sebagai orang yang alim. Ini pun dia masuk neraka dia. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat begitu licinnya niat ini. Maka dalam semua rukun nomor satu itu niat. Tata niat kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini bukan karena lillahi ta'ala. Ya. Jadi ini sangat miris sekali kalau kita mendengar hadis seperti ini. Ternyata itu ada hadisnya seperti itu, Pak. Ya. Makanya setiap amalan itu harus benar-benar kita hadirkan bahwa niat kita ini lillahi ta'ala. Walaupun ikhlas itu berat, Pak. Makanya ikhlas pun itu tidak ada orang yang tahu, Pak. Jadi disampaikan ikhlas itu satu amalan yang hanya Allah yang tahu. Sampai malaikat itu nggak tahu. Malaikat tugasnya cuma mencatat saja. Mencatat. Kita sholat, catat sholat. Kita puasa, catat puasa. Kita haji, catat haji. Tapi nggak tahu malaikat ini apakah orang ini ikhlas apa tidak. Nggak tahu. Itu urusan Allah. Jadi malaikat nggak bisa nggak tahu, tinggal mencatat saja. Setan pun juga nggak tahu. Setan nggak bisa merusak keikhlasan seseorang. Hanya orang itu dan Allah yang tahu.